Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu Bang? Alhamdulillah. Wah, langsung ada yang merekam tuh. Nah, ya salah. Karena memang yang akan kita tanya ini awal ini Bang urusan bola Bang. Ini dia. Nampaknya kata berita tadi itu ada kambing yang sedang dicari. Bukan buat mauludan ini kambingnya, tapi kambing buat apa entah. Ngapa itu bikin judul kayak begitu ya. Para pendengar ini ingin tahu Bang. Bola ini kan kalau di Afrika Selatan jadi pemersatu bangsa itu ya, kalau waktu Nelson Mandela itu keliling negeri dengan diplomasi bolanya. Tapi di negeri ini kok banyak jadi hang henghong, bahkan jadi berita dunia. Pendengar kita di Kanada, di Amerika tuh sampai komentar sedih dengar orang ini. Karena setiap ketemu bule, Indonesia kau, itu berapa yang tewas? Dia tahu sampai 200 lebih, tapi pemerintah bilang 125 yang masuk data. Nah, apa yang terjadi dengan negeri ini, Bang? Silakan Bang. Eh, kalau dalam kajian saya, situasinya situasi krisis multidimensi. Ada kejenuhan sosial politik gitu ya. Ada situasi sosial politik yang stres. Ada situasi sosial politik yang pengap, ya. Ada situasi sosial politik yang menunjukkan semangat untuk terus melangkah ke depan. Gitu. Artinya istilah saya ada situasi puka yang intensitasnya terus-menerus meningkat, bahkan terjaga tidak pernah turun. Nah, kalau Anda dalam situasi kayak gitu dalam rumah, itu kan Anda butuh jalan keluar, butuh penyaluran gitu. Dari sana saya menyebutnya kemarin dalam podcast saya, sebenarnya bola itu, olahraga itu sebagai sebuah industri, itu bisa dipakai sebagai sarana untuk mengatasi kejenuhan sosial, tekanan sosial, kepengapan sosial politik, tekanan ekonomi gitu. Paling tidak sesaat orang bisa terlupakan selama 1,5 jam itu gitu. Makanya mereka menuju Kanjuruhan itu dengan motor, dengan berbagai macam kendaraan, dengan penuh semangat itu. Hanya untuk mendukung perkumpulan yang mereka cintai gitu, yang mereka banggakan. Itu karenanya di dalam kajian saya bukan hanya Afrika Selatan, Indonesia pernah juga menjadikan misalnya bulu tangkis sebagai sarana untuk mempersatukan kembali Indonesia yang terpecah. Itu terjadi di era SBY. Muncul kayak gitu. Dalam suasana yang nggak karu-karuan karena kasus senturi, kasus macam-macam gitu. Lalu muncul kemenangan di All England. Itu kita kembali bersatu, suasananya kemudian politik kembali surut gitu. Nah, ini situasi politik tidak pernah surut sejak yang namanya Pilpres 2014, 2019. Lalu muncul kasus KM50, lalu muncul kasus protes revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, yang anak-anak STM itu sampai di macam-macam ya dihadapi dengan digas air matakan gitu. Bukan sekedar air mata, kalau pakai pemberontakan asing dihadapi dengan brutal istilahnya. Jadi kalau saya baca New York Times misalnya, sekali lagi ya, kalau saya baca media asing, cara pemerintah, cara penegak hukum di Indonesia itu menghadapi para demonstran itu dengan istilahnya brutal police gitu, istilahnya begitu gitu dalam pemberitaan mereka. Nah, itu kemarin muncul di Kanjuruhan itu munculnya istilah saya ada penegakan hukum yang
kalau dalam podcast saya sebut ada penegakan hukum yang tidak pada tempatnya gitu. Penegakan hukum yang tidak pada saatnya. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran dalam penegakan hukum yang dilakukan. Dalam menegakkan hukum itu tidak boleh terjadi pelanggaran, dia tetap menegakkan hukum, namanya saja menegakkan hukum. Nah, berarti ada dua term. Term pertama soal law enforcement-nya sendiri. Term yang kedua soal tidak pada tempatnya, ternyata terbukti. Misalnya penggunaan gas air mata yang tidak pada tempatnya. Yang kedua kemudian penegakan hukum yang tidak pada tempatnya, pintu stadion yang dikunci, gitu melihatnya. Lalu kalau tentara menemukan bagaimana mungkin para supporter ditendang, padahal mereka tidak dalam posisi melakukan perlawanan, gitu. Mereka dalam posisi mencari jalan keluar dari pintu stadion yang ditutup, gitu. Itu terbukti semua, makanya kemudian banyak pihak protes. Nah, kalau itu kita tarik ke atas, itu menggambarkan kasus Kanjuruhan adalah kasus krisis penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau kita gambarkan sebagai sebuah krisis penegakan hukum, dari mulai peristiwa Pilpres 2019 yang menimbulkan banyak kematian yang tidak pernah diinvestigasi, lalu kemudian KM 50, lalu kemudian kasus Sambo, lalu sekarang kasus Kanjuruhan, dengan dibangi dengan persoalan undang-undang cipta lapangan kerja yang nggak karu-karuan itu, gitu ya. Dia menggambarkan krisis multidimensi dalam istilah saya. Itulah kasus Kanjuruhan, gitu. Saya tidak tahu juga soal kapasitas stadion ya. Atau kapasitas stadion katanya cuma 32.000, tapi dimuatkan untuk 42.000. Dalam bisnis olahraga, kelebihan mencetak karcis itu biasa. Kelebihan mencetak karcis itu biasa. Tapi seberapa besar toleransi untuk mencetak karcis lebih? Nah, itu yang juga masalah. Tapi kapasitas gedung itu tidak boleh dilampaui, gitu. Gitu. Apalagi dalam suasana situasi yang seperti sekarang, yang tingkat social unrest-nya, tingkat kerusuhan sosialnya itu sudah sangat dekat, gitu. Itu nggak boleh diatasi dengan begitu, gitu. Jadi yang pertama memang ada krisis penegakan hukum di dalamnya. Makanya protesnya bukan hanya kepada penyelenggara, bukan hanya kepada PSSI, tapi juga kepada penegakan hukumnya. Katanya Kapolres Malangnya sudah dicopot, saya tidak tahu. Lalu orang menuntut pencopotan Kapolda, gitu. Karena Kapolda tergopo-gopo menyatakan, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, penggunaan gas air mata sudah sesuai dengan protap. Gitu. Padahal FIFA ceritanya lain. Padahal lagi. FIFA melarang. Mungkin kurang baca kali ya begitu. Iya, ada larangan besar itu oleh FIFA untuk penggunaan gas air mata. Iya. Orang juga kemudian menggunakan analisis tentang jenis penggunaan gas air matanya. Dan begitu kemudian ditelisik tentang selongsong yang didapat, gitu, jenisnya mengerikan itu. Kualitasnya itu macam-macam. Itu mengakibatkan kematian, makanya jumlah kematiannya sampai ratusan. Perdebatan itu. Itu yang mengerikan sebenarnya di situ, gitu melihatnya. Jadi ini sebenarnya sekali lagi, kalau Anda tidak membaca ini sebagai suatu peringatan, ini bukan peringatan biasa. Ini peringatan keras bagi penguasa, bukan hanya bagi kepolisian ini. Bangsa. Bukan hanya bagi penyelenggara industri olahraga PSSI, bukan hanya bagi wali kota Malang atau kabupaten atau kemudian Pemda Jawa Timur, dan ini bagi pemerintahan nasional. Ini peringatan keras bahwa memang sedang terjadi krisis multidimensi yang selama ini tidak ditangani dengan sudah diambil sikap, diantisipasi, diselesaikan dengan baik. Misalnya Anda marah-marah soal impor aspal. Kok Anda yang membebaskan segala macam impor, kok Anda marah-marah impor aspal, gimana sih? Jadi ada perilaku-perilaku politik yang kontradiktif satu sama lain, gitu. Kontradiktif itu tidak menyelesaikan masalah, kontradiktif itu membingungkan masyarakat, kontradiktif itu menggambarkan inkonsistensi, kontradiktif itu tidak melahirkan kedamaian, ketentraman, atau kerjasama sosial. Kontradiktif kok. Teorinya teori kontradiktif, teori pertentangan satu sama lain. Teori kontradiktif itu teori gesekan, teori pertentangan satu sama lain, gitu. Kalau kita ngelihat teori kontradiktif, ada yang
namanya saja kontra. Iya. Berarti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kontra. ketika yang jalan itu begitu, ya yang menikmati atas posisi pro tentu orang-orang yang menikmati apa yang disebut dengan menikmati kesemuan, kepalsuan, kebohongan gitu. Sementara yang kontra menuntut kejujuran gitu melihat. Pertarungannya begitu dan itu berjalan terus gitu. Itu yang saya bilang berbahaya kalau model kepemimpinan nasional itu dijalani dengan ditekuni dengan model begitu. Dan saya kira nih analisis sosiologisnya bukan analisis sosiologis yang sosiatif namanya, tapi disosiatif. Jadi bukan satu kebijakan yang menghimpun menyatukan, tapi kebijakan yang membelah, yang disosiatif gitu, yang memecah. Itu yang saya bilang intensitas fukanya meningkat. Sudahlah dunia internasional memang sedang memainkan fuka, gitu ya, karena ingin menegakkan sistem New World Order dengan basis teknologi dan pintu masuknya adalah permainan farmasi dan kimia gitu ya. Lalu mereka pakai IT. Ini kita ikut-ikutan juga memainkan fuka dengan cara kita. Itu kan kacau jadi. Maksudnya kita malah ngebangun pertahanan diri atas serangan fuka yang dibangun global. Ini kita malah ikut menunggangi permainan fuka itu. Itu yang saya bilang, maaf ya kalau saya bilang, kemiskinan wawasan. Kalau saya bilang kemiskinan wawasan, maaf karena sesungguhnya sudah bisa membaca secara ekonomi, tapi tidak mampu membaca yang tersembunyinya. Jadi pesan yang dibaca dari global cuma pesan yang terungkap, explicit message-nya. Lalu kemudian mencoba membaca implicit message-nya, tapi tacit message-nya walaupun tahu ditutup-tutupi gitu. Akibatnya begini, akhirnya menunggangi intensitas fuka global ke dalam situasi fuka nasional dan lahirlah krisis multidimensi. Seperti kita bicara minggu lalu soal bagaimana mengatasi krisis ekonomi yang sudah dibaca sebelum-sebelumnya oleh para petinggi negeri ini gitu. Tapi kan tidak kelihatan antisipasinya, yang dimunculkan kan malah situasi krisis. Apa indikatornya? Penarikan subsidi. Apa indikatornya? Ya Anda membiarkan inflasi terus melonjak. Apa indikatornya? Nilai tukar terus naik. Padahal seperti saya bilang nilai tukar itu bersaudara dengan tingkat suku bunga dan yang namanya inflasi. Bergerak nilai tukar, bergerak pula suku bunga, bergerak pula inflasi. Kalau kalangan perbankan melihat inflasi naik, suku bunga naik, dia akan menahan diri. Nah, berarti yang kerja cuma APBN. Nah, APBN-nya salah juga digunakan untuk proyek-proyek yang tidak pada tempatnya. Relokasi anggarannya tidak proporsional. Ya jadi ada tidak mengantisipasi stagflasi. Gitu. Apa poinnya tidak mengatasi stagflasi? Anda meningkatkan situasi ketidakpastian. Anda meningkatkan masalah karena kesenjangan makin menganga, kemiskinan makin melebar. PHK akan berjalan. Banyak perusahaan-perusahaan yang online itu tutup, PHK terus berjalan. Itu kan krisis ekonomi, krisis daya beli. Nah, pencabutan subsidi sekaligus menggambarkan ketidakmampuan Anda memberikan daya saing pada masyarakat dari korban persaingan yang Anda terapkan secara ugal-ugalan gitu ya. Tapi di sisi lain Anda juga mencabut daya beli masyarakat. Itu krisisnya terus nambah gitu loh. Kalau secara teori melihatnya begitu gitu. Dan itu teraplikasi semua gitu. Dan menariknya lagi kita tidak menemukan satu kebijakan yang memberikan jalan keluar. Itu di situ keprihatinannya gitu. Keprihatinan itu luar biasa gitu ngelihatnya. Luar biasa, krisis multidimensi. Saya nggak bayangin ini urusan bola kalau kejadian di JIS ini ya, karena Alkisah inspiratornya akan dibully habis 7 purnama mungkin kejadian. Nah, Bang Ihsanuddin Nursi, ini kemarin ini setelah berita-berita hari Sabtu ya, tanggal 1 Oktober dari Tempo terus bergulir, orang banyak bertanya tentang negeri yang berdasarkan hukum ini. Krisis hukum terjadikah? Karena tahu-tahu Seninnya Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Sementara ini kan komunitas lama sebenarnya dengan pola gaya baru, tah gimana? Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari Anies Baswedan yang baru saja dideklarasikan oleh Surya Paloh? Akankah ini
yang dikatakan komentar dari Pak Ganjar ini, ya semua partai punya hak lah. Sementara Ridwan Kamil bilang senang atas deklarasi tersebut. Pak Jokowi no comment karena lagi ngurusin urusan bola ini. Kalau Bang Ihsanuddin Nursi bagaimana Bang? Silakan. Ya pertama Anies itu adalah objek dari partai. Nah, kalau ada orang bilang Anies tidak menunjukkan sikap keprihatinannya dari situasi nasional yang sedang berkabung gitu ya. Ya kan berkabung nasional nih, makanya tapi orang tidak mau mengakui sebagai berkabung nasional, makanya tidak ada bendera tertiang gitu. Mereka tidak menganggap sebagai bencana nasional. Kalau saya menganggap ini memang sudah bencana nasional. Gitu ya. Nah, kemudian Anies dianggap sebagai tidak punya keprihatinan terhadap situasi bencana nasional tadi gitu. Saya memandangnya Anies adalah objek. Yang subjeknya adalah Nasdem. Kalau dicari Nasdemnya tokohnya adalah Surya Paloh. Gitu. Lalu kalau partai lain juga punya hak, ya silakan. Tapi paling tidak Surya Paloh menentukan pada hari Senin itu sudah ditentukan, yang kalau saya baca menurut media sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya. Minimal penentuan hari Senin kemarin pada tanggal 3 Oktober itu sudah dirancang 2 minggu sebelumnya. Kejadiannya bersamaan dengan pada peristiwa hari Minggunya adalah peristiwa Kanjuruhan. Gitu. Jadi kalau soal keprihatinan, tanyalah pada Surya Paloh apakah dia punya sikap keprihatinan atau enggak, kenapa dia tidak misalnya menggeser. Buat saya Anies adalah objek. Nah, sang objek namanya objek. Ya tergantung otoritas si objek melihatnya kayak apa. Itu kalau otoritas si objek menyatakan ya ini saya tergantung pada Nasdem. Sementara Anda tahu bahwa namanya Nasdem sementara kita tahu dalam sistem politik di Indonesia, partai politik adalah satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan, bukan pemerintah loh. Dalam pemerintahan. Bedanya. Jadi semua fungsi jabatan ditentukan oleh partai politik. Karena satu-satunya pemegang saham. Nah, saya menganggap Anies menyadari itu gitu. Anies menyadari bahwa dia sangat tergantung pada pemegang saham, dalam hal ini Nasdem, dalam hal ini Surya Paloh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berhubungan dengan KPK, kan memang hukum sudah menjadi alat kekuasaan di negeri ini. KPK tidak berani misalnya menegakkan hukum pada kasus Rumah Sakit Sumber Waras karena dianggap tidak ada niat jahat. Coba dong bandingin dengan pendapat BPK, itu yang saya bilang terjadi konflik antara lembaga negara, dalam hal ini KPK dan BPK gitu misalnya. Walaupun kemudian BPK malu-malu kucing untuk bersikap bagaimana sesungguhnya. Tapi paling tidak sudah terjadi konflik di situ gitu, konflik lembaga. Coba dong KPK juga misalnya ngeliat bagaimana mungkin kasus Gibran Kaisang Anda tidak lanjutkan, itu kan menyentuh lagi rasa keadilan. Tapi ada persoalan yang muncul dari otoritas kekuasaan pada KPK yang dibaca oleh media dan dibaca oleh masyarakat bahwa ada agenda politik untuk menjegal Anies gitu. Kesannya dibangun begitu gitu. Orang tentu akan bicara tidak ada asap tanpa api gitu. Nah, tidak ada asap tanpa api artinya mereka melihat para penguasa kekuasaan ini Anies melaju karena mereka khawatir ketika Anies menjadi gubernur saja Anies sudah berbeda sikap soal reklamasi. Gitu. Anies sudah berani menutup sejumlah rumah hiburan yang menjadi pusat rusaknya moral masyarakat gitu. Anies berani lakukan itu gitu. Nah, itu mengganggu industri mereka, itu mengganggu bisnis mereka. Nah, kalau Anies lagi ke depan, mereka juga khawatir gitu. Jadi mereka sebenarnya sedang ketakutan sama bayang-bayang sendiri, karena itu daripada ketakutan dengan bayang-bayang sendiri, ya mereka jagal aja sejak awal. Caranya gimana? Nah, kemudian ada pintu masuknya kasus Formula E. Jadi cara pandang masyarakat tentang situasi ini menggambarkan ada
ada ketidaksamaan sense ini rasa gitu ya, yang muncul dari kalbu masyarakat, yang muncul dari kalbu penguasa. Ini ada kesenjangan nih namanya. Ada kesenjangan rasa mempengaruhi dan dipengaruhi. Kan masyarakat juga bisa mempengaruhi, bukan hanya penguasa yang bisa mempengaruhi. Dalam dunia sekarang, dengan media sosial yang kayak gini, masyarakat bisa mempengaruhi. Gitu. Anda bisa lihat kasus Kanjuruhan, gitu. Anda bisa lihat kasus Sambo. Gitu. Walaupun mereka rekayasa dengan strategic buying time, gitu ya, tetap saja ada rasa yang tidak bisa ditutup. Jadi menurut saya yang sedang terjadi ada penumpukan masalah yang tidak pernah dicari jalan keluarnya, yang tidak pernah diselesaikan secara fundamental, secara menyeluruh gitu. Dan penyelesaian itu kemudian memberikan rasa lega, rasa memuaskan bagi para pihak, sehingga memang rasa keadilannya terwakili di dalamnya. Nah, pada kasus Anies sama. Ketika dimunculkan kasus Formula E, itu bukan hanya nanti soal apakah Anies akan dijadikan tersangka apa enggak, karena Alex Marwata menyatakan bahwa penetapan Anies sebagai calon presiden dari Nasdem tidak mengganggu proses hukum. Nah, itu menunjukkan ada problem di situ gitu. Problem partai politik sebagai pemegang saham dengan pihak-pihak yang memegang kekuasaan. Ada ketidaksesuaian rasa gitu. Nah, itu bukti, istilah saya, memang ada para pemegang saham sedang berupaya untuk memperoleh banyak-banyakan jumlah suara dalam rangka menentukan jumlah suara dia di pemilu. Jadi ibaratnya di rapat umum pemegang saham sedang ribut nih gitu. Rapat umum pemegang saham ribut dan masing-masing memainkan jumlah saham yang dimilikinya untuk masuk ke dalam satu rapat umum, sehingga mereka bisa menentukan siapa direktur utama gitu. Lihatnya. Contohnya di tengahnya namanya persaingan di antara pemegang saham demikian rupa kentalnya, kencangnya. Misalnya muncul nama Puan yang kemudian mau dicanangkan lagi dengan siapa gitu. Yang paling tidak akhirnya orang bicara 3 calon. Bowo dengan siapa, Puan dengan siapa, Anies dengan siapa gitu. Ini kan yang sesungguhnya yang saya bilang, ini gimana sih? Hakikatnya 5 tahun berarti kerja cuma 3 tahun gitu kan. Loh, kerja 3 tahun, kemudian yang 2 tahunnya kerja untuk siapa? Kan hanya untuk pemegang saham, hanya untuk pemegang. Disitulah sistem politiknya saya bilang bermasalah. Sistem kepartaiannya bermasalah, sistem pemungutan suaranya bermasalah. Nah, karena sistem partainya bermasalah, karena dia merupakan sumber kehidupan berbangsa bernegara, ya semuanya jadi bermasalah gitu. Itulah ada hasil dari Undang-Undang Dasar 2002. Itu dia. Jadi negeri begitu kalau cara pandangnya. Ya, negeri dengan penuh masalah. Tapi banyak orang bilang, Bang, ini ya ada saya pernah dengar lah orang yang kompeten ngomongnya. Ini negeri ini selamat karena alamnya yang sedemikian ramah, atau rakyat yang sedemikian sabar, atau apa yang lebih mendukung itu, Bang? Karena negeri kita ini kan harusnya tuh kalau datang ke ranah dunia tuh harusnya dengan dada lapang. Tapi orang kita ini kan, kata diplomat satu itu bilang, kalau di kantor PBB itu macam inilah, nggak seperti tongkrongan negerinya yang luar biasa. Gimana Bang Ihsanuddin Nursilat? Apakah ini faktor pemimpin? Saya akan menjawab bukan dengan pendapat manusia. Gimana Bang? Saya akan menjawab dengan pendapat Al-Quran dalam memotret untuk keadaan. Minimal kita bisa, kalau pakai positive thinkingnya, kita pakai Al-Fatir 29. Alladzina yatluna kitabullah gitu ya. Jadi bagi mereka yang melakukan tilawah atas kitab Allah gitu ya. Lalu kemudian sholat, ya, menegakkan sholat, dan kemudian berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan leluasa gitu maksudnya. Dia akan mendapatkan gitu ya, 3 rutin dan tabur gitu. 1 transaksi, saya bukan perdagangan, saya melihat 3 rutin di situ transaksi gitu, yang tidak merugikan. Artinya ada kelompok umat Islam yang tetap membaca Al-Quran dengan baik,
tetap melakukan sholat, tetap melakukan yang namanya infak. Ada video beredar seorang tukang pemulung hanya masuk ke masjid bukan untuk meminta, tapi malah memasukkan uang ke kotak amal jariah gitu. Masya Allah. Itu luar biasa. Gerobaknya itu ditaruh di luar masjid, dia masuk ke masjid, dia masukin duit ke kotak amal jariah gitu. Kebayang kan ada orang yang hidupnya sangat marginal karena pemulung ya. Iya. Tapi masuk ke masjid hanya untuk itu. Berarti kan dia melakukan sholat gitu. Al-Fatir 2935 ini menggambarkan satu kondisi di mana Allah akan memenuhi janjinya bahwa transaksi kehidupannya tidak akan merugikan. Itulah pertolongan pada orang-orang Islam yang dilakukan. Itu yang pertama. Lalu pada saat yang sama kezaliman yang muncul itu karena kezaliman yang kamu buat sendiri. Jadi segala sesuatu yang muncul bukan karena Allah gitu, tapi karena tindakan kamu sendiri. Dalam sunat Allah ada keseimbangan yang dirusak oleh manusia. Nah, keseimbangan itu bukan hanya sekedar keseimbangan alam dengan menguras habis-habisan sumber daya alam, tapi keseimbangan hubungan antara manusia yang dirusak. Dan itu kezaliman yang muncul, dan terjadilah kezaliman itu sendiri. Dan selamat menikmati kezaliman karena menghidupkan kezaliman gitu. Masya Allah. itu kalau kita lihat bagaimana Allah kemudian akan memberikan balasan pada mereka yang baik, yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan kebatilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ambil lagi situasi kekinian gitu ya, dengan cara pandang ayat gitu. Ini kalau orang sering menggunakan 459 gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu atiyallah atiyar rasul wa ulil amri minkum gitu ya, maka kepatuhan pada pemimpinnya menjadi kepatuhan yang memang bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi kalau ada pihak-pihak umat Islam yang menggunakan An-Nisa 459, dia tidak lengkap membaca dengan baik tentang An-Nisa 59 ini gitu. Akibatnya memang terjadi ya gitu tadi, mereka akan menerima sendiri atas pilihannya gitu. Kembali lagi ke Al-Maidah, Anda bertanggung jawab atas pilihan-pilihan politik Anda gitu. Jadi dari situ kita ngelihat problemnya menjadi negeri ini terselamatkan karena memang masih ada masyarakat yang tadi melakukan itu. Tapi pada saatnya sama karena yang melakukan kebaikan itu juga cukup jumlahnya signifikan, maka Allah tetap memberikan keselamatan. Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam dengan bencana yang muncul, karena makanya saya bilang tadi bagian dari bencana sosial, bencana nasional itu Kanjuruhan ya, yang saya bilang ini sebagai peringatan bagi bangsa ini, bagi kepemimpinan bangsa ini, maka sesungguhnya kita harus melakukan koreksi lebih dalam, baliknya lagi. Jadi pertolongan Allah itu yang akan turun itu jika memang ada beberapa syarat di dalamnya. Orang-orang beriman betul-betul merasa sudah tidak lagi punya kemampuan untuk menghadapi gitu dalam posisi terdesak. Dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang beriman yang karena keikhlasannya beriman, karena ketulusannya beriman, dan mereka berdoa kepada Allah akan mendapatkan pertolongan, dan Allah akan menjawab. Itu janji Allah. Innallaha yuhibbul mu'minin. Itu kan disebut innallaha yuhibbul shadiqin gitu misalnya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang shadiq gitu ya. Itu kan janji Allah. Jadi kalau misalnya terjadi macam-macam ya jangan dibilang itu sunat Allah yang akan bekerja. Sunat Allah apa? Ya mencari keseimbangan baru. Jadi bukan hanya ekonomi akan mencari keseimbangan baru berdasarkan nafsu manusia. Alam kehidupan sosial gitu ya. Apakah alam semesta, apakah alam raya atau alam sosial gitu ya. Itu akan kembali lagi juga mencari keseimbangan tapi dengan sunat Allah. Nah, ketika sunat Allah itu melahirkan kurban ya, mestinya kita menjadi koreksi diri kita. Kenapa kurban demikian banyak dalam rangka keseimbangan baru gitu loh. Kan sama seperti nilai rupiah yang tembus ke 15.300. Kan dalam bahasa mereka tahu rupiah sedang mencari titik keseimbangan baru. Itu really smart or stupid gitu. Iya.
cerita keseimbangan, Bang. Ini apa ya? Kita pergi jauh ke Eropa ini, Bang. Di Amerika sementara gembel makin banyak aja kata orang yang baru pulang dari sana ya. Tapi di Eropa sendiri ini Inggris ini yang negeri yang pernah dikunjungi gubernur kemarin itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Pound sterling nampaknya euro ini tidak bisa menolong pound yang sedang terpuruk ini. Eropa sedang di pintu gerbang krisis karena sebentar lagi kedinginan mereka tanpa gas yang cukup. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dulu di Timur Tengah Afrika yang sedang hang-hengong, sekarang dengan Ukraina, pengungsi dan lain-lain, nampaknya negeri biru yang katanya paling makmur ini sedang dilanda sebuah kisah baru dari dunia ini. Apa Bang ingatan buat kita dan wawasan buat pendengar tentang kejadian di jauh di sana? Pertama kita kagum pada pemimpin-pemimpin di negara-negara Eropa yang berani mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan Amerika. Ya salam, ini dia. Udah mau damai dulu yang nggak jadi ya, malah sekarang pusing ya. Saya tertawa terbahak-bahak karena ini sudah saya omongin duluan di Rasil sejak kapan tahu kalau hari kita ingat. Dari awal kan itu kayak perang diinginkan oleh serangan Rusia pada Ukraina. Saya bilang, dan hari ini New York Times memberitakan bahwa Rusia terdesak di Donbas. Ya, Saya tersenyum lagi karena sebelumnya Putin menyatakan betapa kokohnya dia di Ukraina gitu, di 4 wilayah Ukraina. Permainan ini luar biasa. Luar biasa mainnya. Jadi ada hal yang memang kalau kita tidak termasuk melakukan tabayun atas berita-berita yang mereka buat, kita tersesat loh. Itu kembali lagi hebatnya Al-Quran, betapa pentingnya melakukan tabayun gitu ya. Melakukan informasi yang disampaikan oleh mereka. Baliknya lagi ke soal Uni Eropa. Yang kedua, ini kan belum musim dingin secara menyeluruh nih. Musim dinginnya baru mulai merangkak gitu. Baru bulan Oktober, tanggal 4. Belum sampai tanggal 25 Desember. Betul. Iya kan? Udah kayak gini gitu. Jadi kalau kita lihat ini akan terus berjalan. Akan terus meningkat. Di tengah namanya mereka sendiri memunculkan pertanyaan, sampai kapan Amerika mampu memberikan jaminan pasokan atas kebutuhan energi dan pangan ke Uni Eropa? Itu mereka pertanyakan. Jadi kalangan kritis di Uni Eropa sendiri, kalangan kritis di Amerika sendiri, itu mengajukan pertanyaan kayak gitu. Dari mana Amerika bisa menjamin pasokan gas ke Uni Eropa? Dari mana Amerika mendapatkan jaminan pasokan pangan ke Uni Eropa kalau kayak gini gitu? Itu mereka sudah pertanyakan sejak namanya di bulan Maret. Makanya kita omongin duluan itu di radio. Iya, betul. Dan kita juga yang ngomongin duluan ini akan terkena dampak ke berbagai negara. Karena si Cina sama si Rusianya akan keluar dari sistem pembayaran sebagai akibat dari sanksi ekonomi. Dan keluarnya mereka dari sistem pembayaran yang mereka dari Barat, itu bukan merugikan, malah mengokohkan. Nah, terbukti mereka pusing, penggunaan dolar makin berkurang. Jadi saya terkadang tertawanya itu tertawa senyum simpul gitu, tapi di dalamnya tuh geli gitu dalam hati saya. Ya iyalah orang-orang ini kayak orang bego udah. Maaf banget kalau saya punya perasaan kayak gitu. Ya, itu. Nah, sekarang kita lari ke Indonesia. Nggak usah kita mikirkan bangsa lain deh. Balik lagi karena bangsa lain sudah demikian. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya, mereka sudah menikmati ketersesatan mereka gitu. Kalau pakai bahasa Al-Quran kan gitu ya. Mereka menikmati ketersesatan itu gitu. Seolah-olah mereka tidak punya cahaya di pagi hari, mereka terus-menerus dalam kegelapan. Itu lukisan Al-Quran begitu gitu ya. Sekarang kita lihat ke Indonesia gitu. Kita ribut soal subsidi yang dicabut, kita ribut soal IKN yang terus dilanjutkan, kita ribut soal macam-macam gitu. Termasuk yang saya bilang, kita ribut soal perburuan tahta.
Nah, ini masalahnya. Apakah perburuan tahta ini untuk 2024 akan menyelesaikan akar masalah? Gitu. Mari kita identifikasi akar masalahnya. Akar masalahnya kita identifikasi. Bisa nggak kita mengidentifikasi akar masalah itu? Nah, kalau mereka hanya melulu tentang bagaimana membangun strategi untuk merebut tahta, maka sesungguhnya tidak dalam konstruksi menyelesaikan akar masalah. Itu karenanya pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, 2019, 2024 gitu ya. Itu sama sekali tidak menyentuh akar masalah. Tidak terbangun pemikiran untuk menyelesaikan akar masalah itu gitu. Padahal, sekali lagi saya mohon maaf, saya sudah nulis duluan bahwa yang namanya reformasi telah melahirkan krisis konstitusi. Kalau krisis konstitusi akan melahirkan krisis politik, krisis hukum, krisis politik. Jadi gitu ngeliatnya. Krisis konstitusi itu akan melahirkan krisis politik, krisis hukum. Kalau krisis politik, krisis hukum terjadi akan melahirkan krisis sosial. Kalau krisis sosial terjadi, yang ada adalah keributan. Tidak pernah ada kedamaian. Jadi kalau pakai bahasanya jargonnya Soeharto, tidak akan ada stabilitas politik, tidak akan ada stabilitas sosial. Jadi ketika ada orang-orang teriak saya Pancasila, saya anti intoleransi, saya mendukung kebinekaan, itu pada saat yang sama sesungguhnya mereka sedang bicara tentang tadi keinginan untuk bicara kedamaian, ketentraman tanpa menyelesaikan bagaimana menumbuhkan kedamaian itu sendiri, gitu loh. Gitu di konstruksi berpikirnya gitu. Kita bisa lihat misalnya bagaimana pound sterling terus ikut merosot di bawah ngikutin Uni Eropa, dan pada saat yang sama Inggris juga kesulitan soal perekonomian mengikuti kesulitan Uni Eropa gitu. Jadi itu bisa kita lihat, itu kan karena memang pilihan dia mendukung kebijakan Amerika agar memberikan sanksi pada perekonomian Rusia disebabkan Rusia menyerang Ukraina, sementara si Rusia merasa betapa tidak santunnya, betapa tidak dihargainya NATO terhadap mereka. Pidatonya Putin pada 30 September kemarin itu mengulang pidato Putin seminggu sebelum dia menyerang Ukraina. Bahwa ada problematik dalam kehidupan saling menghormati, saling menghargai. Putin bahkan menuding NATO telah melakukan multiple suitable standard. Dia bilangnya triple double standard. Masya Allah. Digunakan istilah itu. Dalam melihat itu. Kita sudah bilang NATO tidak perlu memperluas jejaring. Dia malah melakukan perluasan ke arah timur. Dan itu berarti menyerang kehormatan kita, kedaulatan kita. Itu kan ada problematik kehidupan respect and appreciate in a international relationship yang terganggu. Jadi dalam hubungan internasional saling menghormati, saling menghargai terganggu. Lah sama dengan kondisi Indonesia. Dalam hubungan nasional kita ada respect and appreciate each other yang terganggu. Itu yang saya bilang kita sedang mengadaptasi gitu ya, satu kondisi yang tidak menenteramkan kehidupan berbangsa bernegara gitu. Gimana benar gitu. Saya tidak tahu bagaimana para menteri. Ya saya tahu kelas berpikir mereka, saya ngerti gitu. Tapi orientasinya kan akhirnya ini soal disorientasi, misorientasi atau loss orientasi. Iya, itu yang dikatakan kepentingan negara di atas segalanya itu tidak tercapai seperti orang-orang zaman dulu, begitu kan, Dok? Iya, apalagi kalau pakai istilah para pendiri republik, mereka tidak punya keinginan luhur. Itu luar kalimatnya keinginan luhur. Bukan kebutuhan luhur loh. Keinginan. Keinginan luhur. Jadi mesti truly gitu, satu desakan, satu keinginan. Kalau bicaranya keinginan kan luar biasa itu. Itu memang politik di situ. Satu hasrat yang demikian tinggi tapi harus luhur. Itu kan luar biasa. Satu term keinginan luhur itu satu term yang nampaknya bisa kontradiktif tapi kemudian bisa bergabung menjadi satu dan bisa menjadikan semangat terbakar luar biasa karena keinginan menegakkan satu cita-cita. Dan itu terjadi pada kelompok tertentu karena kelompok lainnya tersingkir di Indonesia di era sekarang ini. Itu yang muncul dari problematik anggaran.
Itu yang muncul di situ gitu. Ini yang ngerekam banyak amat ya ini. Gak apa-apa, buat tambah wawasan. Jadi di cara-cara pandang seperti itu kalau kita teliti lebih dalam, saya cuma menggunakan metode bagaimana analisis naratif gitu, analisis semantik, lalu kemudian kita bikin analisis kuadran, lalu kemudian kita ambil dalam apa yang saya tulis sebagai Piso analysis gitu ya, 5C, analisis 5C. Maka kalau kita bicara konteksnya adalah konteks Indonesia yang berdaulat, bebas, merdeka, adil, dan makmur, dengan model visi begitu, pertanyakan saja apakah visi kita memang visi konstitusi itu dijalankan dalam visi kehidupan berbangsa bernegara apa enggak gitu. Masya Allah. Nah, sejumlah bukti menunjukkan enggak begitu gitu. Visi alinea 2 itu tentang kehidupan bangsa yang berdaulat, bebas, merdeka, dan adil makmur gitu ya. Itu nggak nampak. Itu. Nggak nampak bebasnya gimana, nggak nampak berdaulatnya gimana, nggak nampak merdekanya gimana, nggak nampak adil makmurnya kayak apa. Itu kan visi alinea 2. Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, dan adil makmur itu. Belum masuk ke dalam persoalan misinya ya, kita ambil begitu-gitu. Nah, itu kemudian nampak juga pada persoalan pembangunan infrastruktur, seperti saya sebut lagi gitu. Yang kemarin itu saya sebut ya, di peringatan hasil kemarin. Diskusi kita. Jadi dari problematik kayak gitu, misalnya ketika kita ngeliat kasus internasional, mestinya seperti kalimat Bung Karno, yang buruk-buruk itu kita buang, kata Bung Karno, ketika dia pidato dalam rangka pembangunan berencana semesta. Pembangunan semesta berencana. Itu saya coba pelajari baik-baik ya. Itu orang itu ya, Bung Karno itu luar biasa loh. Ketika saya pelajari detail, oh dia sudah berpikir tentang bagaimana stabilitas harga. Oh dia sudah berpikir tentang merelasikan sumber daya produksi dan distribusi dengan baik. Oh dia sudah berpikir tentang bagaimana satu perenang fiskal dan moneter dengan kebijakan utang luar negeri yang dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Itu Bung Karno loh yang tidak saya dengar lagi ketika ada orang-orang teriak Trisakti dan Nawacita serta teriak-teriak Bung Karno gitu. Iya. Luar biasa ide-ide, tapi Alkisah mencatat lain. Para pendengar, mungkin waktu pula Bang Ikhsanuddin Nursi penutup dari kalimat-kalimat hikmah pagi ini. Apa yang Bang ingin ingatkan di hari penuh hikmah dari kelahiran Rasulullah sebentar lagi ini? Silakan Bang. Dan kenapa saya mengambil An-Nisa 459? Karena sesungguhnya kepemimpinan Rasulullah itu ayat lain menyatakan lafaz kana Rasul uswatun hasanah kan? Uswatun hasanah itu bisa kelihatan dia menjadi teladan yang baik. Lafaz kana Rasul uswatun hasanah gitu. Itu ternyata kalau kita analisis dalam konstruksi uswatun hasanahnya, itu berhubungan dengan model-model kepemimpinan yang dilukis dengan Al-Quran dengan tajam dan baik sekali. Lukisan-lukisan itu tajam luar biasa di dalam uswatun hasanah. Salah satu wujud uswatun hasanah itu amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Bukan hanya amar ma'ruf. Saya ulang, bukan hanya amar ma'ruf. Jadi kalau kita mau bicara tentang kepemimpinan Rasulullah, umat Islam banyak dikecohkan dengan istilah Islam itu rahmatan ilal alamin. Rahmatan ilal alamin itu di posisi mana? Di posisi output, di posisi outcomes, di posisi multiplier effect. Karena Islam itu multisistemik struktural, jadi nggak bisa kita potong-potong begitu gitu cara pandangnya. Nah, kepemimpinan Rasulullah lebih lanjut bukan cuma sekedar amar ma'ruf nahi munkar sebagai satu khairul bariyah, sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang menjadi teladan, sebagai the living Quran, sebagai Al-Quran yang hidup gitu ya. Dia juga menunjukkan satu aplikasi ajaran yang demikian diterapkan sepenuhnya dari Al-Quran yang disampaikan Allah lewat Jibril. Makanya kalimatnya di An-Nisa, ati Allah wa ati Rasul. Artinya, seluruh ajaran yang Allah sampaikan lewat Jibril, itu dijalankan oleh Muhammad Rasulullah. Itu terminologi ketiganya gitu loh. Jadi setelah dia menjadi uswatun hasanah, dia kemudian menunjukkan pada posisi di An-Nisa sebagai wujud perjalanan Al-Quran, dan itu kemudian ditegaskan lebih dalam lagi di dalam An-Nisa tadi gitu ngelihatnya. Itu yang ketiga. Nah, kalau kita peringatan, mestinya kalau kita bicara peringatan Rasul, peringatan hari lahirnya Rasul, maka peringatan yang paling penting adalah peringatan kepemimpinannya gitu. Nah, ini saya ngambil terminologinya si Michael Hart nih.
yang dikutip Michael Hart, Michael Hart dari peristiwa majalah Time 15 Juli tahun 74, dibukukan oleh Michael Hart, dikutip juga oleh bukunya Ahmad Didat, The Choice, gitu ya. Siapa pemimpin besar dan paling berpengaruh di dunia? Kan ada 3 tuh jawabannya. Jawaban pertama adalah mereka yang melindungi pengikut atau rakyatnya, mereka yang mencerdaskan, gitu ya, dan menyejahterakan pada pengikut atau para rakyatnya. Yang ketiga yang paling susah, para pemimpin yang membangun keyakinan kepada para pengikutnya dan para rakyatnya bahwa perjalanan ke depannya adalah benar. Itu menarik itu. Itu ketemu tuh indikator 1, 2, 3, 4 tadi dengan indikator terakhirnya Michael Hart, gitu ya. Ditampil begitu. Nah, pesan kita kepada umat Islam Indonesia, melihat Rasulullah itu ya melihat kepemimpinannya. Baik kepemimpinan di rumah tangga, gitu ya, kepemimpinan umat, kepemimpinan bernegara, gitu. Dan harus dilihat sebagai believing of Al-Quran, sebagai Al-Quran yang hidup, gitu. Tadi, lihat An-Nisa 4:59 tadi, gitu. Nah, saya kira begitu, Aisyah Salim. Jadi kalau saya salah, itu karena memang saya penuh dengan kekurangan, dan dengan tawadu, dengan rendah hati, gitu. Saya memohon maaf, izinkan saya memohon maaf karena kekurangan saya. Dan kalau benar, justru karena kehendak Allah semata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, selamat atas peresmian Masjid Umar bin Khattab. Ya, kemarin tuh, malam. Karena kemacetan luar biasa. Iya, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat itu masjid. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.